Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang pidana kasus penganiayaan di bawah umur dan pembunuhan berencana. Sebelum sidang dimulainya, akan membicarakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Pembacaan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dengan cermat. Yang ketujuh, di dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Yang Mulia Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Panitera, apakah sudah siap? Sudah. Penuntut umum dan penasehat hukum, siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri 24 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 27 pidana B 2024 PM. Balik atas nama terdakwa Maximilian Excel pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2024 dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruangan ya. Siap, Pak. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudara dan saudari terdakwa. Hari ini akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dan saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya Yang Mulia, Hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Tergugat, nama Maximilian Excel, tempat tanggal lahir Tangerang 15 Mei 2005, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bayu 3, Pondok Permai, Nomor 23, Nomor 5, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan mahasiswa. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 340 KUHP, pasal 181 KUHP. Apakah saat ini saudara dan saudari didampingi oleh penasehat hukum saudara? Ya, Yang Mulia. Saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin saudara. Saudara penuntut umum silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin penasehat hukum. Baik, Yang Mulia.
saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwah? Saudara, Siap yang mulia. silakan dibacakan. Baik yang mulia, terdakwa atas nama Maximilian Axel lahir di Tangerang pada 15 Mei 2005, tinggal di Jalan Layur 3, Pondok Permai, Blok 23, nomor 5, agama Islam. Pekerjaan mahasiswa telah ditahan oleh Badan Polres Tangerang pada 16 Januari tahun 2024 yang menyatakan bahwa 1. Terdakwa mengirim video tidak senonoh kepada kerabat korban melalui via Instagram pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 21.45 WIB. 2. Terdakwa mengancam korban melalui via WhatsApp pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. 3. Terdakwa bersama 2 orang temannya menghampiri korban di sebuah kafe yang bernama Indo Cafe pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 16.45 WIB. 4. Terdakwa dan 2 orang temannya yang berinisial E dan D bertemu dengan korban ke lapangan Haji Ali. 5. Kerabat terdakwa berinisial E membantu terdakwa untuk menganiaya korban, sementara kerabat terdakwa berinisial E membantu terdakwa untuk menganiaya korban, sementara kerabat terdakwa berinisial D merekam video penganiayaan tersebut. 6. Setelah selesai, terdakwa dan 2 orang temannya meninggalkan korban di lapangan Haji Ali dan langsung melarikan diri menggunakan mobil jeep tersebut. Saya kira cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat umum saya yang mulia. Bagaimana penasihat umum? Saya akan mengajukan eksepsi yang mulia. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14.1 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diartifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 27.1, pasal 28D 1 UUD 1945, dan pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor sekian tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana semua orang adalah sama di mata hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut, apakah Anda mengerti apa yang dibicarakan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Saudara pembacaan tanggapan terhadap eksepsi tersebut. Silakan berikan tanggapan mengenai eksepsi tersebut. Baik yang mulia. Saya ingin memberikan tanggapan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat-surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan pasal 156 KUHP setelah penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi. Selanjutnya majelis hakim dapat membacakan putusan selah. Terima kasih. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pada saat ini majelis hakim akan dilakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan selah dan sidang diskors 1 jam. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali.
putusan selah ini. Putusan selah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri 24 memeriksa dan mengadili perkara pidana yang telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Saudara penuntut umum, apakah sudah mengerti isi keputusan selah? Sudah yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima keputusan selah yang sudah dibicarakan? Sudah yang mulia. Sidang selanjutnya akan dilakukan pembuktian dengan alat bukti dan beberapa saksi. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti di dalam persidangan? Iya yang mulia, kami telah siap dengan alat bukti kami. Di sini kami akan menghadirkan 3 orang saksi, yaitu saksi Aca, Edwin, dan Daniel. Baik, silakan maju untuk menunjukkan alat bukti. Ini ada beberapa kayu, ini digunakan untuk menganiaya korban. Dan ini ada bukti handphone. Satu handphone yang digunakan terdakwa mengirim video tidak senonoh kepada kerabat korban dan digunakan untuk menghadap korban. Lalu ini satu handphone kerabat korban yang dikirim video tidak senonoh oleh terdakwa. Ini satu handphone lagi, ini handphone korban yang mendapat pesan-pesan ancaman dari terdakwa, dan handphone yang terakhir adalah handphone yang dipakai teman terdakwa untuk merekam penganiayaan tersebut. Saudara penuntut umum, bisakah Anda menunjukkan pesan terdakwa dan video penganiayaan tersebut sebagai barang bukti kepada kami? Tentu saja yang mulia. Baik, sudah cukup. Apakah saudara penasihat hukum juga memiliki barang bukti atau memberi tanggapan? Saya mengundang dokter, namun beliau tidak bisa hadir, jadi saya akan membacakan hasil visum untuk pembelaan terhadap terdakwa. Bisa saya lihat hasil visumnya terlebih dahulu? Itu bisa yang mulia. Baik, sudah cukup. Baik, kalau begitu kepada saudara penuntut umum diharapkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Tidak dulu. Apakah semua saksi yang penuntut umum telah hadir dalam persidangan? Semua sudah hadir dan siap menjadi saksi yang mulia. Baik, kepada petugas hukum dimohon untuk membawa para saksi untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia. Sudah masuk. Terus. Pak bersalah dong. Iya. Dah. Pada terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum Anda. Baik yang mulia. Baiklah, 3 saksi sudah siap. Kepada saudara penuntut umum, siapakah yang akan menjadi saksi pertama? Saya kira kerabat korban dulu, yaitu Aca yang mulia. Baiklah, kepada saudara Aca, silakan Anda berdiri di hadapan saya. Tidak. Baik, yang mulia. Sebelum saya minta keterangan Anda, bisakah saya melihat kartu identitas Anda? Baik, yang mulia. Baik, izinkan saya membaca identitas Anda. Nama Aca Nada Mutiara, tempat tanggal lahir Semarang 19 September 2006, agama Islam, alamat Jalan Raya Sudirman, Blok
Penyelenggaraan Indonesia Pekerjaan Pelayan Toko Kecantikan Pendidikan SMA. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan atau janji terlebih dahulu. Untuk tidak, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari kebenarannya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagai diatur dalam pasal 242 KUPH, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan apakah Anda sudah mengetahui apa alasan Anda menjadi saksi dalam kasus ini? Saya mengetahui yang mulia. Apakah ada unsur paksaan untuk Anda datang ke persidangan ini? Tidak ada yang mulia, saya menjelaskan semuanya. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah Anda kenal korban? Kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan korban? Kami sudah hubungan yang mulia. Sudah berapa lama? Kira-kira 3 bulan yang lalu yang mulia. Kepada saudara hakim, apakah kalian memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kira-kira apakah korban mengenal terdakwa? Saya kurang tahu Bu, setahu saya tidak. Kalau begitu, apakah Anda mengenal terdakwa? Dia rekan mulia saya Bu. Kami dekat hanya sebatas rekan mulia. Baik, pertanyaannya saya cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, adakah yang ingin ditanyakan kepada saksi? Saya kira belum ada yang mulia. Terdakwa atau penasehat hukum, apakah kalian ingin memberi tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Silakan. Mohon izin sebelumnya kepada hakim yang mulia. Saya hanya akan memberi sedikit pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah hubungan Anda dengan terdakwa baik-baik saja? Baik Pak, saya kira tidak ada masalah. Sebelum Anda menjalin hubungan dengan korban, apakah Anda bilang sesuatu kepada korban yang menyakiti hati terdakwa? Saya belum tahu Pak. Awalnya saya dan terdakwa hanya sebatas rekan kerja. Kita sering ngobrol dan bercanda Pak. Tapi saya tidak memiliki rasa apapun kepada dia. Barulah sejak saya menjalin hubungan dengan korban, sifat dia berubah. Saya juga tidak tahu kenapa dia berubah. Puncaknya adalah ketika dia mengirimkan video itu. Sejak itu saya langsung blok semua sosial medianya. Baik, kalau begitu bisa disimpulkan siapa yang salah dan akar permasalahan ini. Sudah cukup pertanyaan saya, biarkan hakim yang mulai melanjutkan. Baik, saudara penuntut umum, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Iya yang mulia, izinkan saya memberikan tanggapan. Mohon maaf sebelumnya untuk kepada saudara penasihat hukum. Sebaiknya Anda tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang salah, karena saya masih membawa 2 orang saksi lagi. Dan belum tentu akar permasalahan ini adalah karena kecemburuan terdakwa terhadap hubungan Aceh dengan korban. Baiklah, saya akan menunggu kesaksian dari saksi lainnya. Oke, cukup. Semua diharapkan tenang dan tetap kondusif demi menjaga ketertiban sidang ini. Baiklah, saya kira cukup kesaksian dari saudara Aca. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup Yang yang mulia. mulia. Baiklah. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesaksian dari saksi kedua. Baiklah, kepada saudara Aca, silakan Anda kembali ke tempat. Baik yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, siapakah yang akan menjadi saksi kedua? Saya kira teman terdakwa yang bernama Edwin. Baiklah, kepada saudara Edwin, silakan Anda maju ke hadapan saya. Siap yang mulia. Sama seperti saksi pertama tadi,
tempat tanggal lahir Surakarta 14 Desember 2004, agama Islam, alamat Dasari Blok A nomor 17, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, pekerjaan buruh swasta, lulusan D4 teknik mesin. Apakah sudah cukup jelas? Sudah yang mulia. Baiklah, sesuai ketentuan yang sudah saya buat sebutkan tadi, maka saudara harus bersumpah untuk berkata sejujurnya apakah Anda bersedia. Saya bersedia yang mulia. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari kata sebenarnya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Anda sudah bersumpah. Jika Anda melanggar, Anda akan siap dihukum sesuai dengan ketentuan yang tadi. Saya katakan mengerti. Saya mengerti sepenuhnya yang mulia. Sebelum saya bertanya, Anda terlihat sangat pucat. Apakah Anda sehat secara jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ini? Saya sehat yang mulia, saya hanya gugup. Apakah Anda merasa terpaksa untuk mengikuti persidangan ini? Sejujurnya, saya sedikit terpaksa yang mulia karena saya hanya ikut-ikutan terdakwa saja. Baik, saya akan memajukan pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda kenal terdakwa? Sangat kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya teman dekatnya yang mulia. Saya satu geng dengan dia. Apakah Anda kenal korban? Tidak yang mulia. Lalu bagaimana Anda bisa terjerumus dalam permasalahan terdakwa? Apakah karena Anda satu geng? Sejujurnya, saya tidak mengetahui apa masalah yang dialami oleh terdakwa. Pada awalnya, dia seperti sedih setiap kita nongkrong. Lalu saya bertanya kepada dia, ada masalah apa? Lalu dia tidak menjawab. Iya, saya mengerti. Maksud saya, kenapa Anda bisa ikut menganiaya korban? Jadi pada awalnya saya diajak oleh dia karena dia bilang ke saya kurang lebih dia bilang seperti ini. Lu mau nggak ikut gua? Ada yang tengil nih. Lalu saya menjawab, dia pasti mau karena kita satu geng, kita harus solid. Jadi Anda tidak mengetahui apa alasan terdakwa menganiaya korban? Sama saya tidak yang mulia. Semua ini hanya atas dasar solidaritas satu geng saja. Baik, saya mengerti. Untuk saudara hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum dan terdakwa, apakah kalian ingin menanggapi kesaksian dari saksi? Saya izin menanggapi yang mulia. Silakan. Saya ingin bertanya kepada terdakwa, apakah motif Anda mengajak Edwin dalam penganiayaan itu benar seperti itu? Iya benar Pak, saya bilang seperti itu kepada Edwin. Baiklah, saya maklum. Sudah cukup pertanyaannya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah Anda ingin berkomentar? Tidak ada yang mulia, saya rasa semua sudah jelas. Baiklah, saya rasa sudah cukup kesaksian dari saudara Edwin. Silakan Anda untuk kembali ke tempat. Sidang selanjutnya adalah kesaksian dari saksi ketiga. Baiklah, untuk saksi ketiga diharapkan berdiri di hadapan saya. Baik yang mulia. Baik, sama seperti saksi pertama dan kedua, silakan tunjukkan kartu identitas Anda. Baik yang mulia. Izinkan saya membacakan identitas Anda. Nama Ahmad Danul Saputra, tempat tanggal lahir Bekasi 9 April 2005, agama Islam, alamat Jalan Halim 3, Pondok Jaya, Blok C nomor 18, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, lulusan. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas yang mulia. Baiklah, sesuai ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka saudara harus bersumpah untuk berkata sejujurnya apakah Anda bersedia. Siap yang mulia. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari kata yang sebenarnya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Anda sudah bersumpah jika Anda melanggar, Anda akan siap dihukum sesuai dengan ketentuan yang tadi saya katakan. Mengerti? Paham yang mulia. Baiklah, pertama-tama apakah Anda siap secara jasmani dan rohani untuk menjadi saksi ketiga
Yang Mulia. Apakah ada unsur paksaan kepada Anda untuk ikut dalam persidangan ini? Tidak ada, justru saya semangat karena saya merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Kalau begitu, apakah Anda kenal korban? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah saudara sama dengan saudara Edwin, hanya ikutan? Iya, Yang Mulia. Berarti Anda juga satu geng dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Kalau begitu, kenapa Anda tidak menghentikan aksi teman Anda dan malah merekamnya? Karena saya tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan korban, Yang Mulia. Yang saya tahu terdakwa memberitahu saya kalau korban sudah berani dengan terdakwa. Jadi semua ini atas dasar solidaritas satu geng saja, Yang Mulia. Dan saya dipaksa untuk merekam video itu oleh terdakwa. Karena kalau tidak, saya akan dikeluarkan dari geng, Yang Mulia. Baik, saya ngerti. Berarti Anda sama dengan Edwin? Iya, benar sekali, Yang Mulia. Baiklah, untuk saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya. Di dalam video penganiayaan itu tiba-tiba ada menambahkan balok kayu berukuran 30 cm. Apakah dari awal Anda sudah membawa balok tersebut? Tidak, Pak. Kayu itu kami temukan ketika sedang di lapangan karena kami dan korban janjian di kafe. Jadi tidak mungkin kami membawa kayu. Baik, sudah cukup pertanyaan saya yang mulia. Saudara terdakwa atau penasehat hukum apakah ingin menambahkan? Saya serahkan kepada penasihat umum saya, Yang Mulia. Baik, silakan. Izin menambahkan sedikit, Yang Mulia. Pada tanggal 8 Januari 2024, terdakwa beserta 2 orang temannya memang menghampiri korban di sebuah kafe. Tapi mereka datang karena korban memang terdakwa diajak bertemu oleh korban dengan alasan kalau korban mendapat laporan dari saudari Aca kalau terdakwa mengirim video tidak senonoh kepada Aca, sehingga membuat korban tidak terima. Ketika mereka bertemu, apakah masalahnya sudah diselesaikan dengan baik? Tidak, Yang Mulia. Setelah berbincang antara korban dengan terdakwa, korban langsung menantang terdakwa untuk berkelahi, dan situlah mereka bertemu di lapangan Anjali. Baiklah, saudara penuntut umum, apakah Anda ingin menanggapi pertanyaan dari penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya akan menanggapinya. Saya pikir korban mengajak terdakwa berkelahi itu adalah hal yang wajar. Karena pada dasarnya terdakwa yang duluan yang mengirim video tidak senonoh kepada Aca, yang dimana Aca merupakan kekasih dari korban. Jadi wajar saja korban tidak terima. Itu saja tanggapan dari saya yang mulia. Saya tahu, Pak, tapi yang mengajak bertemu adalah korban dan yang mengajak berkelahi adalah korban. Sedangkan terdakwa tidak ada niat untuk berkelahi dengan korban. Jadi ini bukan salah terdakwa sepenuhnya. Baik-baik, sudah cukup semuanya dan harap tenang. Saya kira sudah cukup pernyataan dari saksi. Apakah saudara penuntut umum dan mau menanggapi pernyataan penasehat hukum? Saya kira cukup yang mulia. Baiklah, untuk saudara Daniel silakan kembali ke tempat Anda. Baik, Yang Mulia. Untuk saudara penasehat hukum, apakah Anda ingin menunjukkan hasil visum dari korban sekarang? Saya kira tidak, Pak. Saya akan menunjukkannya ketika dibacakan tuntutan. Baiklah. Sidang selanjutnya adalah pemeriksaan kepada terdakwa. Untuk terdakwa silakan Anda duduk di hadapan saya. Iya. Apakah Anda sehat secara jasmani dan rohani dalam pemeriksaan sidang ini? Sehat, Yang Mulia. Untuk identitas Anda saya kira sudah cukup dijelaskan tadi. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda kenal dengan korban sebelumnya? Tidak, Yang Mulia. Saya baru mengenalnya pada saat bertemu di kafe itu. Sebelumnya saya dan korban hanya berbalas-balasan di sosial media. Berdasarkan keterangan dari 3 saksi, maka dapat disimpulkan kalau akar dari permasalahan ini adalah karena pada saat Anda mengirim video tidak senonoh kepada saudari Aca yang membuat korban tidak terima. Apakah itu benar? Benar, Yang Mulia. Kenapa Anda melakukan itu? Semua itu adalah kecemburuan pribadi saya terhadap korban. Kenapa Anda menerima ajakan berkelahi dengan korban? Mungkin karena korban emosi dengan saya, jadi dia mengajak saya berkelahi. Dan kami sudah lama berbalas-balasan di sosial media. Jadi mau tidak mau saya menerima ajakan korban untuk berkelahi. Jika korban menantang Anda untuk berkelahi, kenapa Anda mengajak 2 orang teman Anda? Sebenarnya saya hanya untuk jaga-jaga saja, karena takutnya korban juga membawa
pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan terhadap terdakwa. Saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap membacakan tuntutan Anda? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Untuk saudara terdakwa diharapkan agar tetap berada di tempatnya. Baik yang mulia. Silakan saudara penuntut umum membacakan surat tuntutan. Terdakwa atas nama Maximilian Excel lahir di Tangerang pada 15 Mei 2005, tinggal di Jalan Layur 3, Pondok Permai, Blok 23, nomor 5, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, telah ditahan oleh Badan Polres Tangerang pada 16 Januari tahun 2024 serta 8 Januari 2024 didasarkan pada tindakan terdakwa yang mengirim video tidak senonoh kepada Aca yang membuat korban tidak terima hingga mereka berkelahi dan berujung penganiayaan terhadap saudara Dava. Berdasarkan keterangan para saksi, 1. Saksi 1 bersaksi bahwa terdakwa mengirim video tidak senonoh kepada saudara Aca yang membuat korban tidak terima. Saksi 2 bersaksi bahwa terdakwa menipu saudara Edwin agar Edwin ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Saksi 3 bersaksi bahwa terdakwa memaksa saudara Daniel untuk merekam penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan kesaksian tersebut, terdakwa berhak mendapatkan pasal berlapis, yaitu 1. Pasal 45 UU ITE, 2. Pasal 351 KUHP, dan yang ketiga pasal 27 ayat 1 UU ITE. Maka terdakwa berhak mendapatkan hukuman sebanyak 14 tahun penjara dan denda sebesar 2,3 miliar rupiah. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat tuntutan tersebut? Saya sudah mengerti yang mulia. Saudara penasehat, apakah Anda akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia. Berdasarkan surat tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum disertai bukti-bukti dan kesaksian para saksi bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar adanya. Namun perlu diketahui bahwasanya terdakwa melakukan demikian atas dasar ajakan perkelahian dengan korban dan menuntut kesaksian terdakwa. Terdakwa sama sekali tidak merencanakan perkelahian atau penganiayaan terhadap korban. Saya mohon agar hakim yang terhormat berlaku adil dalam hal ini. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter bahwa saudara Dava hanya mengalami luka memar kecil pada bagian kepala dan kaki dan tidak ada yang menyebabkan korban koma. Yang menyebabkan korban mengalami koma adalah karena penyakit asma yang kambuh ketika perjalanan ke rumah sakit dan pada saat itu tidak ada yang membawa alat bantu pernapasan satupun ketika perjalanan ke rumah sakit. Sehingga itulah yang menyebabkan korban mengalami koma, jadi bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Saya mohon agar hakim mempertimbangkan pembelaan saya ini dan mengurangi hukuman terhadap terdakwa karena penganiayaan ini tidak sepenuhnya salah terdakwa. Itu saja pembelaan yang saya lakukan. Terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah mengerti pembelaan yang dibacakan oleh penasehat hukum? Sudah yang mulia. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan penasehat hukum? Tidak yang mulia, semua sudah cukup jelas. Baik, jika tidak ada maka berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pada saat ini majelis hakim akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat keputusan dan sidang diskors 1 jam. Hakim meninggalkan ruangan sidang. Saudara yang hadir dalam persidangan ini dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang selama 1 jam kecuali terdakwa. Hakim meninggalkan ruangan sidang. Saudara yang hadir dalam persidangan ini dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang selama 1 jam kecuali terdakwa dimohon tetap berada di ruang sidang. Baiklah, kami sudah memutuskan putusan akhir untuk permasalahan ini. Apakah saudara terdakwa siap untuk mendengarkan keputusan dari kami? Saya siap, Bu Hakim. Baiklah, berdasarkan hasil putusan yang kami bicarakan selama 1 jam yang lalu,
terdakwa, maka keputusan ini sudah kami putuskan seadil-adilnya. Maka terdakwa Maximilian Excel akan dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak 950 juta rupiah yang sebelumnya terdakwa dituntut penjara selama 14 dan denda 2,3 miliar rupiah. Baik demikian.